Hai, ketemu lagi di channel Maria Novi. Di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku tentang vaksin Zeneca. Sambil aku bercerita, aku mau sambil ngupas bawang-bawangan. Karena buat masak nanti sore. Aku vaksin hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 difasilitasi oleh perusahaan suamiku. Jujur aja aku sempet khawatir karena yang kalian ketahui bahwa banyak banget berita yang memberitakan efek vaksin si Astra ini, dan aku sempat kepikiran gitu, sempat gak, kayaknya nanti aja deh vaksinnya gitu kan. Padahal semua vaksin itu punya efek samping, punya risiko juga. Tapi vaksin dibuat lebih banyak manfaat daripada risikonya sebenarnya. Karena aku orang awam yang kalau semakin aku baca berita, makin aku cari, nanti malah aku makin takut sendiri, makin tambah stres gitu kan. Apalagi yang kita juga ketahui bahwa pembuatan vaksin itu memerlukan waktu kurang lebih 3 tahun. Tapi karena masa pandemi yang begitu dahsyat ini, sehingga menggerakkan para peneliti dan teknologi yang semakin maju juga, sehingga pembuatan vaksin bisa dipercepat. Jadi semuanya tuh kan kayak berupaya gimana caranya supaya kita sama-sama bisa melawan si COVID ini. Akhirnya aku memantapkan diri, oke deh, aku berani vaksin. Apa aja sih yang perlu diperhatikan sebelum kita vaksin? Yang pertama, kita harus dalam kondisi fit, tubuh yang sehat, minum vitamin, makan yang bergizi dan cukup. Dan yang terpenting, kalau kalian punya riwayat penyakit tertentu, harus dikonsultasikan dulu ya ke dokter kalian masing-masing, atau kalian bisa bawa rekam medis. Terus apa yang dirasain efek samping setelah vaksin Astra ini? Efek yang aku rasain pribadi setelah vaksin Astra tahap 1, sesaat setelah vaksin itu udah pasti lengan yang disuntik itu ngerasain pegel banget. Terus yang kedua, aku juga ada pusing sedikit, tidak ada mual malam harinya. Jadi aku vaksin itu disuntik jam 3 sore, jam 2 atau jam 3 sore, dan malamnya itu aku udah ngerasa pusingnya yang sangat pusing banget menurut aku. Jadi setelah makan aku konsumsi paracetamol supaya katanya sih biar nggak demam gitu. Jadi konsumsi paracetamol, terus aku tidur. H+1 di hari minggunya, pusingnya itu masih kerasa banget. Rasanya tuh di sebelah sini, bagian sini, pusing. Tapi aku masih bisa memaksakan diri untuk kayak bersihin rumah gitu, masak nasi gitu, masih bisa melakukan hal-hal itu. Cuma memang tubuh itu pengennya tuh rebahan, dan yang anehnya itu nafsu makan gila-gilaan sih. Jadi kayak pengen makan aja gitu, padahal baru makan, nanti nggak lama kemudian kayak pengen makan lagi, entah lapar atau memang lidah mulut ini tuh ngerasain ya pengen makan aja gitu. Badan juga pengennya rasanya rebahan. Puji Tuhannya aku tidak mengalami yang namanya demam. Jadi suhu badan aku normal. H+2 di hari Senin aku sudah biasa, udah bisa beraktivitas, nggak ada pusingnya, udah hilang. Pengen ngemilnya masih ada tersisa. Jadi aku pribadi hanya mengalami efek setelah vaksin itu pusing sama pengennya rebahan dan pengen makan aja. Tapi lain cerita dengan efek yang dialami suamiku. Itu sesaat setelah vaksin itu sama, lengannya pegel juga. Suamiku nggak ngalamin yang namanya pusing di hari yang sama ya. Di hari saat vaksin itu nggak ada pusing, nggak ada mual. Jadi dia on fire, ngerasa semua everything is okay gitu. Di jam 3 pagi, jadi 12 jam setelah disuntik vaksin, suamiku sedikit menggigil. Aku cek suhu badannya 37,6, jadi kayak demam, tapi demamnya masih sumeng kayak anak-anak tumbuh gigi gitu. Jadi bisa dibilang H+1 di hari minggunya
keluhan suamiku tuh demam, pusing, badannya lemes, pengennya rebahan, pengen makan terus juga. Pusingnya juga sama, pusingnya di bagian atas sini juga, ngupasin bawang perih. Nah pas di H+2 kondisi badannya udah benar-benar pulih, udah nggak ada demam, badannya juga udah nggak lemes, udah nggak pusing juga. Jadi yang tersisa hanya keinginan makan yang masih banyak. Jadi sebenarnya aku dan suamiku tuh punya efek vaksin yang bisa dibilang ringan, tapi ada juga temen suami yang bener-bener dia sakit kepalanya parah, dan ada juga yang ngerasain lambungnya perih juga. Maka yang perlu diperhatikan juga setelah vaksin, banyak mengkonsumsi air mineral sesuai dengan kebutuhan usia. Minum vitamin juga. Kalau kami minum vitamin C, makan buah dan sayur udah pasti. Minum paracetamol 3 kali sehari jika kalian demam. Kalau misalkan efeknya lebih berat, kayaknya ada yang perlu dirujuk gitu-gitu sih. Tiap vaksin itu nanti kita dikasih nomor telepon atau kontak kalau misalkan kita perlu dirujuk, efeknya berat gitu. So bagi teman-teman yang masih mempertimbangkan mau vaksin pakai Astra atau tidak ya gitu, mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi atau menjadi semakin yakin atau semakin menentukan pilihan gitu. Oh yang lain aja deh, jangan Astra atau Astra aja gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan pilihan mau vaksin A, B atau C. Yang penting kita sebagai manusia bertanggung jawab, sama-sama berusaha memutus rantai penyebaran COVID, terus sama-sama berusaha juga jika memang perlu kita vaksin untuk kebaikan bersama, apa tidak. Oke, ternyata pengalaman ini sharingnya hanya sedikit, waktunya tidak banyak, dan aku masih harus melanjutkan semua aktivitas menyiapkan masakan ini. Tunggu juga video pengalaman aku vaksin tahap 2 Astra di bulan September nanti. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan pandemi ini bisa segera berakhir. Amin. Jangan lupa di like ya video ini. Aku juga minta kalian subscribe channel YouTube aku. Terima kasih udah menonton. Sampai ketemu lagi.